안녕하세요. 저는 케라고 입니다. Welcome back with me di Pantengin Sarangheyo. So, sekarang kita sudah ada tamu spesial ini, Oni. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Udah ada Oni Mutia. Oni ini adalah model, influencer, terus apa lagi ya? Suka ngajar bahasa Korea juga, kita sebutannya apa? Tutor? Iya, benar-benar tutor. Juga. Dan tentunya my friend from Indonesia tapi yang pernah stay di Korea. Karena kita ketemunya waktu itu di Korea. Di Korea. Lagi apa kita saat itu? Kita lagi enggak, kita lagi tahun baruan ya kan sih. Itu seru banget sih, by the way, ngomong-ngomong soal tahun baru ya. Kita sedikit agak melencong. Tahun baru di Korea itu menurut kamu gimana sih, seru nggak sih? Atau kamu lebih prefer tahun baru di Indonesia nggak sih? Sebenarnya lebih seru vibes-nya di Korea ya nggak sih? Nggak, soalnya kita keluar masuk klub. Kalau di Indo biasanya kan udah party, pasti bakar-bakaran apa gitu kan. Kalau di Korea kan karena mungkin teman-temannya juga kali ya, teman-temannya kan. Tapi kita campur-campur banget sih waktu itu, kayak teman-temannya. Kayak banyak foreigner juga. Jadi nggak cuman orang Korea, terus juga ada orang Amerika juga ya kan? Betul. Terus juga banyak sih, Amerika, Eropa, terus yang Latin ya nggak sih? Oh, rata-rata Latin sih. Nanti Indonesia juga ada, dan itu seru banget ya. Dan Mutia ini udah tinggal lama sebenarnya di Korea karena waktu itu ambil studi S2 ya? S2. Di mana sih S2-nya? Di Sogang University, Sogang Daehakyo. Beasiswa kah? Beasiswa kampus. Beasiswa kampus. Kan ada dua tuh ya, ada KGSP, ada LPDP. Kalau aku yang beasiswa kampus. Gitu. Jadi ada paymentnya juga berarti? Ada. Biasanya buat di luar kampus, buat dailynya, buat hari-harinya. Living gitu. cost-nya? Living cost-nya. Oke. Tapi kalau buat biaya pendidikannya sih, kalau aku kemarin 80% tercover dari sekolah. Enak banget. Ujiannya itu susah tapi. Ujiannya kayak gue kalau nggak lulus gimana nih, takutnya disuruh bayar. Suruh bayar full kan. Enggak sih. Untungnya bayarnya 80% karena waktu itu dapat topik juga, topik. Waktu itu aku masih di topik 4. Cuman karena udah sempat kursus juga di sana ya kan, ambil Ohaktang kayak kursus bahasa Korea, akhirnya ya dapat diskon juga gitu, dapat potongan. Tapi kamu Ohaktangnya bayar sendiri atau enggak? Ohaktang bayar sendiri. Oh, berarti enggak. Kan biasanya ada tuh beasiswa yang memang sudah termasuk tuh dapat juga. Berapa? 6 bulan kah Ohaktangnya? Aku Ohaktang itu di Busan soalnya, jadi beda university. Oh, beda. Ohaktangnya tuh 9 bulan, mulainya tuh start dari level berarti 3 semester. Jadi emang dari level 4 karena pas di Indonya udah bisa, udah belajar, udah dapat topik 1 juga dulu, terus sekarang kan tinggal ngejar topik 2-nya aja lah ibaratnya gitu buat masuk ke university gitu. Jadi cuman 9 bulan terus habis itu langsung S2 gitu. Memang itu ada minimalnya ya, harus topik berapa untuk masuk ke universitas itu? Ada, kalau Sogang itu harus minimal topik 4 apa topik level 5 atau udah lulus full level 6 Ohaktang tadi gitu. Aku kan juga Ohaktang ya, tapi aku baru ambil 2 semester dan jujur susah banget kan. Susah banget, kayak kita bener-bener digeber banget gitu loh. Setiap hari tuh kayak dimasukin tuh kayak berapa bab gitu. Cepet banget lagi kan. Udah gitu pas kalau mungkin kalau nggak tahu deh, kalau level 1 biasanya masih ada bahasa Inggris nggak sih? Aku bukunya, level 2 waktu itu. Oh, level 2. Aku tuh level 4 kemarin baru masuk udah langsung dikejar bahasa Koreanya semuanya, jadi udah benar-benar pakai bahasa Korea. Kayaknya kok nggak ada deh bahasa Inggris, kayaknya Korea semua deh. Oh, Korea semua. Korea semua ya, deh. aku juga sih bahasa Korea semua sih. Tapi sebenarnya itu lebih membantu karena kita juga komunikasi sama Songseengnimnya juga bahasa Korea, terus juga ya bacanya bahasa Korea. Jadi ya kayak ya udah, bahkan jadi terbiasa nggak sih kalau kamu bahkan ngobrol atau sama orang Indonesia malah jadi ngomong Korea nggak sengaja juga. Iya, soalnya kalau ngurus dokumen juga di sana kan pakai Korea ya. Jadi kayak kontrak atau apa tuh lumayan helpful juga sih karena Ohaktang itu gitu loh. Berarti kamu total tinggal di Korea sudah berapa lama? Hampir 4 tahun deh kayaknya. Karena kemarin sebenarnya mau 2020 mau wisuda di sana, mau lanjut.
maksudnya mau tesis di sana, tapi kan aku merit dulu, merit terus baru kelarin tesis kan. Pas banget nyampe sini corona, terus udah deh bye. Gitu akhirnya ngelarin tesisnya di sini. Baru 2022 kemarin aku wisuda di sana, baru bisa berangkat ke sana karena langsung dikasih baby. Dan karena ini set ya, langsung dapat ya. baby, itu penyebab utamanya. Nggak, kelamaan di Korea pali-pali jadi di sini juga pali-pali. Iya. Seru banget. Dan juga di Korea ini kamu selama tinggal di sana, culture shock apa sih yang kamu alamin gitu ya, yang perbedaan jauh banget ya antara tinggal di Indonesia atau study di Indonesia sama di Korea? Sebenarnya sih kalau culture shock lebih ke kehidupan sehari-hari aja ya. Kayak misalnya buang sampahnya. Di sana kan buang sampah ribet banget kan, nggak bisa tuh. Kalau di sini kayak ya udah segala sesuatu. Bahkan kayak mau buang kasur tinggal taruh di luar ada yang nyomot gitu kan. Di Korea tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak emang di Indonesia ada yang buang kasur, bisa buang kasur gitu? Ada sih kayaknya di luar pasti ada yang ngambil nggak sih, kayak tukang loak gitu. Ada ya? Ada yang ngambil nggak sih? Ini pada pengalaman pernah. Sayang banget. Kayak taruh sesuatu di depan rumah juga ntar ada yang ngambil gitu loh, tukang loak atau apa biasanya kan. Soalnya kemarin aku bangun rumah ada toren bekas ditaruh di luar, sudah ada yang bawa. Udah hilang gitu tiba-tiba. Tapi kalau di Korea nggak bisa, kayak kalau misalkan mau buang sesuatu mesti ada yang manggil tukangnya gitu, yang atau kita mesti ya mau nggak mau kita jual di pre-love gitu. Betul kan. Buang sampah kan kalau di sini kan tinggal buang semuanya, sampah makanan apa nggak dipisahin gitu kan. Tapi kan kalau di sana makanan dipisah, tulang dipisahin, betul ya kan. Betul banget. Yang apalagi tuh kertas, plastik. Wah, pokoknya apalagi kan kalau aku kan di office tel tinggalnya kan. Jadi kayak benar-benar lebih di Goshiwon sama office tel sama nggak? Beda? Goshiwon beda. Kalau office tel tuh kan lebih kayak ruko gitu nggak sih? Apartemen. Oh, apartemen. Oke. Kalau Goshiwon kan lebih kecil gitu. Kalau aku kemarin tuh pas kuliah, waktu pas bahasa Ohaktang itu aku bukan di Goshiwon sih, apa ya lupa namanya. Dorm? Enggak di dorm. Jadi dia mirip-mirip kayak office tel tapi one bedroom. Ya kayak penthouse aja gitu sih. Kalau yang pas S2-nya itu baru aku. Kamu S1-nya di sana juga? Enggak, S1 di sini. Gitu. Itu bener banget loh, sampahnya Masya Allah pusing banget kan. Kita tuh harus beli plastik. Kalau aku sih beli, kamu beli juga nggak sih? Beli. Tapi kadang aku suka kayak abis belanja ya kayak di Indonesia lagi bodo amat lah pakai plastik ini aja. Gitu mehong kan, juga soalnya. Bener, jangan ditiru guys. Bener mahal. Terus udah gitu kalau misalkan kita belinya bukan di daerah kita nggak bisa dibuang. Jadi kita tuh kayak harus beli di daerah, misalnya kamu tinggal di misalnya Gangnam. Ya udah kamu harus di mate yang di Gangnam situ untuk beli si plastiknya biar dapat plastik yang Gangnam. Karena kalau kamu ini mumpung ada nih misalnya mate minimart gitu kan, yaudah deh beli dulu, plastik gue abis. Kagak bisa lu belinya di mana, di Cibaduyut. Iya, nggak bakal dipungut gitu kan. Makanya aduh ribet banget, masalah sampah aja tuh susah gitu di sana. Betul. Udah gitu buang sampah juga perlu ngeluarin uang gitu kan. Satu itu sih kalau sampah. Terus mungkin makanan ke awal-awal sih sebenarnya masih kayak aduh gimana ya, kadang kan ada hamnya gitu kan. Kalau kan muslim kan. Jadi kadang kayak ya udah asal pada akhirnya kayak Bismillah aja gitu, ada yang penting nggak kelihatan dagingnya gitu loh kan, maksudnya yang penting nggak kelihatan bahwa ini tuh daging pork gitu, Dweji gogi gitu kan, yang penting kayak gitu ya. Kalau udah masalah bumbu-bumbunya udah wallahualam. Iya, soalnya kayak memang nih kayak misalnya kalian nih, ini tips juga nih, kalau misalnya kalian ke Korea atau ke negeri manapun sih, misalnya kayak bingung juga nih bahasanya apa gitu kan, kandungannya apa, biasanya sih aku pakai translator yang bisa pakai kamera gitu, bacain satu-satu gitu. Dan memang bener suka ada aja kandungannya yang ada dwejinya, ada bebongnya gitu loh. Iya, makanya ya kan? Paling aman ya sayuran aja. Sayuran. Terus kalau tanpa bumbu. Bener, kalau nggak makan di minimarket tuh yang kayak di Pyeonijomnya paling pilih-pilih kayak tuna atau salmon yang kayak gitu-gitu. Kadang juga tapi ada dwejinya loh. Iya sih. Orang aku beli apa tuh? Ada bogombap kimchi. Kimchi kan udah jelas. Wah, tapi ada ini pengalaman banget. Aku pernah buka puasa, ya kan? Di sana terus buka puasa. Wah, kesukaan aku tuh bogombap kimchi ya kan. Enak banget, udah kenyang. Tar dulu nih. Ini dagingnya apa nih kira-kira? Gua ambil plastiknya. Dweji, buka puasa pakai bebong. Kayak kadang tuh kayak kalau misalnya mau beli sesuatu di sana tuh deg-degan baca ingredients sana dulu baca. Dweji, aduh padahal kita pengen banget gitu kan. Ya kan.
Dua jigogi. Kadang kan ada kayak kalau di sini apa sih kayak kornet kali ya, kornet sapi, kalau di sana kan kornet babi gitu kan. Jadi di setiap makanannya tuh kadang kalau di supermarket emang suka dimasukin Yang spam gitu, apalagi kalau kita Spam. Iya kan. Oh iya, nggak boleh sebut merek. Apa ya, tapi itu sih mereka nyebutnya kan itu ya, spam itu. Kayak gitu. Makanan, terus habis terus apa itu lagi? ya paling tempat ibadah juga susah kan di sana sebenarnya. Tapi kalau nggak salah di ini ada ya, di kayak di bandara gitu ada kan? Di bandara sekarang ada. Ada. Nah, tapi kalau dulu kan maksudnya kalau pas udah di sana untungnya kayak rumah deket kan sama sekolah. Jadi kayak ya udah kalau misalkan mau keluar ya udah sholat dulu atau ibadah dulu lah pokoknya, terus habis itu baru keluar gitu. Ntar kadang ya maksudnya gimana ya, dijama kayak atau apa gitu, yang penting kita sholat dulu lah gitu, kayak gitu. Tapi pernah ada pengalaman kayak sholat pas lagi kamu di luar nggak sih? Kayak ya udah deh gue sholat, karena ada aja nih misalnya orang yang kayak ya udah bodo amat dia nggak gelar sajadah gitu, kayak ada juga. Pernah nggak kamu? Biasanya kan ada yang kayak di emergency room, bukan emergency exit gitu kan. Kalau aku sih sendiri enggak sih, karena ya itu paling kayak rumahnya deket dari kampus ya, kadang pulang dulu untuk gitu. sholat. Soalnya juga nggak nyaman juga gitu loh, Iya, kotor juga kan takutnya. Nggak tahu juga tempatnya mau di mana kayak gitu. Jadi ya biar lebih aman di rumah aja gitu sih biasanya gitu. Paling kalau di luar, paling pas nganterin orang tua datang ke sini ke Korea, pas datang ke Seoul itu ya kadang ke Itaewon, karena biasanya orang tua maunya di Itaewon atau di Hongdae, karena ya mungkin kalau di Itaewon lebih kayak banyak makanan Indonesia kan, makanan halal food ya, lebih banyak halal foodnya gitu kan. Jadi dan sama masjid Itaewon kan juga gede kan, jadi mungkin mereka lebih nyaman juga di situ. Paling ya itu kalau sholat di luar pas nganterin mereka ke Korea lagi wisata kayak gitu. Pernah nggak ngalamin pas lagi lebaran di sana? Oh, selalu Ya? Selalu di sana. Di Itaewon nggak? Selalu di Itaewon, di Itaewon. KBRI juga? Sholatnya di KBRI. Di lapangan gitu sih biasanya kan, mereka ngumpulinnya di deket Yoido. Terus di lapangan besar biasanya, terus ya itu suka ada, kemarin tuh seru sih kalau sholat di sana, ntar suka ada door prize-nya tuh, sepeda atau apa. Oh iya, gitu. aku nggak ngalamin. Terus juga di sana. suka ada open house juga kan KBRI. Jadi ya seru sih, karena aku sempet juga bawa temen juga ke KBRI waktu lagi lebaran. Terus kayak ini nih cobain dong makanan Indonesia gitu kan, ada lontong. Teman Korea. Teman Korea. Terus gimana kesan-kesannya katanya? Enak gak? Mereka suka nggak? Suka sih mereka, karena kan kue-kue tradisional Indonesia itu sebenarnya mirip-mirip nggak sih sama kue-kue tradisional Korea? Iya, ya kan? Kayak klepon gitu nggak sih, putu Iya, klepon putu gitu-gitu. klepon ya. Mereka sih bilang ya kayak mirip-mirip ya gitu kan. Iya nih kerupuk gitu, ada Terus kerupuk. mereka juga suka makanan pedas kan? Itu serunya itu di KBRI. Jadi ya pas lebaran di Korea seru sih, namanya foreigner ya. Udah gitu kan kumpul sama sesama bangsa, sesama orang Tapi Indonesia. kamu berarti di KBRI isinya orang Indonesia semua dong? Tapi kalau pas sholat id aja sih. Terus kalau di Busan waktu itu ada temanku orang Turki. Memang rata-rata yang Muslim itu Turki. Iya, di betul, Turki. sana kan, di Korea itu orang Turki. Atau Kazakhstan gitu-gitu nggak sih? Iya, orang Kazakhstan, terus orang Turki. Jadi senangnya adalah sebenarnya kayak kalau sharing apa, misalnya aduh gue nggak bisa makan ini, gue juga, jadi makanannya tuh bisa kayak sharing gitu loh, bareng-bareng gitu. Kayak dia pas lebaran kemarin tuh bawa baklava gitu, jadi bisa sharing makanan-makanan halal lah gitu, kayak gitu. Waktu itu di Itaewon tuh aku pernah sholat Idul Adha. Dan isinya tuh kayak bercampur banget, nggak ada Indonesia, ada beberapa doang, tapi lebih ke kayak orang-orang Turki yang gitu yang ada di sekitarnya, abang-abang yang di daerah Itaewon, abang-abang kayaknya yang emang jualan dagang tinggal di situ ya. Iya benar. Tapi emang seru banget ya, seru banget pengalamannya. Dan juga kalau selain daripada makanan, ini kita juga biasanya culture shocknya itu adalah kayak budayanya. Kalau kamu sendiri pengalamannya apa nih dari budaya? Mungkin budaya mereka yang bicara, atau cara bicara, cara mungkin makan, minum gitu kan beda juga etikanya. Kalau misalkan dari segi budaya Korea, sebenarnya aku tuh gak kaget-kaget banget, karena pas di Indonesia pun teman-temanku waktu kuliah banyak Korea. Jadi aku memang punya sahabat juga orang Korea di sini itu ada gitu kan. Kuliah di mana kamu? Aku di UI. Oh iya, kayak Bora dong. Bora iya, juga Bora UI. tuh junior aku.
dikomunikasikannya. Pada Tapi cantik-cantik terus pinter-pinter. jauh ininya. Apanya? Umurnya beda. Iya, Kalau ya? aku kan 2010. Sama dong kita. Iya. Tapi kan kita mohon maaf. Iya kan. Kalau Muda, Bora terlihat tuh muda. 2000 Muda berapa? Muda. Langsung gitu muda kayak Ini gitu. sih pada muda loh. Terus. Udah. Iya, apa tadi nyampe mana? Kamu di UI. Oh iya, aku di UI. Jadi teman-temanku itu memang rata-rata anak-anak BIPA dulu tuh bahasa Indonesia, penutur asing gitu. Yang kayak Haktangnya sini, terus juga ada yang memang udah mahasiswa di rata-rata sih di Fakultas Seni Budaya ya. Oke. Bahasa ya. FIB gitu. Terus udah gitu ya udah paling karena sering nongkrong sama mereka jadi tahu tuh wah dulu tuh kuliah lebih parah lagi karena masih ABG ya ibaratnya baru meletek kali ya. Wah tidur tuh bisa kayak sampai jam 3, jam 4 baru tidur ya itu kayak ya apa sih main soul game lah ibaratnya kayak minum terus yang kayak sambil main game gitu loh soju apa segala mungkin tapi di sini soju mahal kali ya kalau orang Tapi itu Korea. pas kamu masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Nah waktu di Korea itu sebenarnya mirip-mirip tapi intensitasnya yang nggak sebanyak dulu pas S1 lah gitu. Pas di Koreanya tuh justru fokus belajar. Nah terus juga yang agak shocking itu bukan shocking sih kayak wow, aku lebih ke amazed kali ya. Karena di sana kan anaknya pada belajar banget ya kan. Iya, betul maksudnya banget. kayak persaingannya tuh emang gila banget gitu antara sesama Korea ya kan. Jadi banyak study cafe di sana. Iya, Kayak betul. coffee shop tuh buka kan bisa 24 jam dan 24 jam itu selalu ada orang, selalu ada yang belajar gitu loh. Jadi aku kayak amazed banget sebenarnya. Coba kalau di Indo tuh kayak gitu ya. Mungkin banyak kafe-kafe yang buka. Emak langsung yang ini belum pulang mana anak gue bisa jadi alibi juga yang ada kayak bener. mau study padahal mau kemana. Iya, bener. Kayaknya kurce deh Kalau di sini ya. Kayak sistem Kalau budayanya di sini beda. tuh di Korea tuh emang kayak bahkan waktu aku masih di Busan aja ibaratnya anak kuliah yang benar-benar udah belajar sama yang masih study bahasa ya itu kan beda banget. Jadi kayak kalau kuliah tuh udah lebih stressful lagi kan. Kalau yang bahasa tuh masih ada funnya lah gitu. Betul. Itu aja tuh kayak aku bisa sampai jam 3 ya belajar gitu di kafe gitu loh. Terus kalau kayak buat ya ibaratnya soul game atau soul jari gitu kayak palingan seminggu ya 2 kali lah gitu, nggak banyak gitu kan. Karena itu lebih fokus belajar dan mikirnya mungkin udah kayak wah sayang nih duit orang tua gitu kali ya. Udah sampai jauh-jauh ke sini sayang lah kalau misalkan gak dimanfaatin kayak gitu. Tapi ya seru aja sih gitu. Kalau kuliah pas S2-nya juga lebih banyak belajar tapi uniknya di sini adalah kita sesekali tuh kayak naik gunung hiking sama dosen. Study tour gitu nggak sih? Enggak study tour. Jadi kalau S2 mungkin kalau S1 beda kali ya. Dia kan kalau S2 kan lebih yang profesional orang-orangnya gitu. Soalnya kita gabung sama S3 juga sama yang doktoral. Nah, jadi kalau yang S2 itu lebih kayak makrab kali ya. nggak makrab juga sih. Nggak Misalnya akrab. nih, kita kelar kelas jam berapa. Nah, terus habis itu dosennya tuh suka ngajakin kayak ayo kita makan sama-sama gitu. Jadi ditraktir profesor. Terus udah kayak gitu atau naik gunung biasanya. Kadang tuh suka ada kayak hiking bareng. Kayak gitu kegiatannya lebih kayak gitu. Nah, tapi selesai hiking baru biasa tuh kita minum-minum gitu. Makan-makan apa sih kayak samgyeopsal atau ya gitu. Tapi buat yang nggak makan sih ya nggak apa-apa ya. Maksudnya kan soalnya samgyeopsal kan pork gitu. Atau alkohol ya paling kalau yang nggak minum cola. Sekarang sih misalnya lebih terbuka aja mereka muslim ya berarti nggak minum dong kayak gitu, tapi bisa tetap lebih fun juga sih. Kalau samgyeopsal itu yang ini ya kan bakar-bakar itu kan. Iya, Tapi bukannya ada yang sogogi ya? sogogi ada tapi mahal biasanya. mahal. Cuman biasanya kalau di traktir kampus itu biasanya mereka samgyeopsal. Sogogi tau nggak nih? Sogogi adalah daging sapi. sapi. Kalau duejigogi itu daging babi gitu. I see. Terus yang aku dengar nih katanya kalau misalnya biar kita namanya cinggu teman nih itu kayak lu harus minum dulu bareng gitu loh, harus kayak soju bareng atau apa itu baru kita teman. Kalau misalnya kayak kita cuman kenal ataupun kita mungkin cuman cuma pernah ngobrol segala macam belum tentu cinggu. Bener apa nggak sih? Bener. Itu benar. Bener. Jadi emang buat mengakrabkan diri ya salah satunya itu sih sebenarnya.
Karena kan jadi mungkin kalau di drama-drama juga banyak kayak Ilcha, Samcha, Caca gitu kan. Jadi kayak sebenarnya itu lebih kayak ini sih. Misalnya kita pertama makan dulu sambil minum, terus nextnya kita ke karaoke, nextnya lagi ke klub, pokoknya sampai sekuatnya aja deh gitu, sampai bener-bener kayak tepar gitu. Itu bener ya. Tapi ya memang itu lumayan ngebantu buat mendekatkan, karena kan kalau misalnya katakanlah nih kita di kelas gitu kan, kan formal nggak sih, terlalu formal banget. Tapi begitu kita di luar kelas kan bisa kayak lebih terbuka, lebih relax kayak gitu. Nah dengan adanya Sulcari itu, Sulcari itu kayak ya itu sih nongkrong minum alkohol. Ya jadinya bisa lebih akrab, jadi bisa lebih tahu di luar dari sekolah gitu. Gitu sih kalau sekolah ya biasanya. Berarti harus ada doninya, harus ini ya, harus banyak ya. Tapi fulusnya kan. Tapi kan itu ya soju nggak mahal sih di sana kalau buat kayak soalnya mahasiswa. kayak gini, misalnya kayak yang pengalaman aku ya, kayak kita makan nih ya udah makan, terus baru pindah lagi, entahlah pindahnya kita minum-minum atau norebang apalah. Iya bener kayak ya berarti kayak entahlah kalau misalnya lagi ditraktir ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lah tiba-tiba ini ban-ban ya kan, makanya jangan sering-sering, nggak bisa sering-sering kan kalau weekend sih kalau biasanya. budgetnya mahasiswa ya. Gitu. Tapi biasanya bener sih kalau ada yang sanbei-nya nih, ada yang dituakan, biasanya mereka yang laktir. Iya benar. Betul banget. Atau misalnya ilcanya sanbei-nya, terus ichanya ya udah sampainya mau traktir lagi tapi kayak nanyogi kaji ya gitu. Gue udah cuma sampai sini aja ya gitu, traktir kalian, nanti nextnya kalian bayar sendiri gitu. Biasanya mereka lebih terbuka soal masalah traktir mentraktir kayak gitu sih. Kalau mereka mau Icha apa tuh maksudnya? Ilcha tuh kayak cha tuh kayak level atau stage, first stage, second stage gitu kali ya. Lebih kayak gitu, lebih kayak traktir. Yang pertama misalnya Ilcha makan dulu di restoran, Icha terus ke norebang, Samcha ke klub gitu, terus balik lagi misalnya ke restoran lagi. Pernah soalnya sampai 4 kali. Terakhir langsung bungkus. Biasanya yang keempat tuh udah kayak udah makannya tuh udah bukan alkohol kayak udah hejangguk, tau gak sih hejangguk kayak sup hangover. Oh yang buat iya. Udah kayak 4 waktu tuh kayak aku pernah deh sampai jam berapa ya, sampai jam 6 pagi tuh baru kelar dari selesai sekolah. Acara apa ya waktu tuh, acara birthday atau apa gitu. Jadi kayak kalau dulu di Sincon, daerah Sincon tuh ada Damotori kan. Ada klub namanya Damotori, dan itu yang boleh masuk usianya maksimal 30 tahun. Ya yang ABG semua kan? ABG semua soalnya, emang mahasiswa semua. Jadi udah masuk situ, terus norebang dulu, terus ke situ ke klub, terus habis itu makan apalah segala, pokoknya sampai jam 6 pagi tuh baru selesailah berkegiatan hura-hura itu. Kayak gitu. Berarti kagak bisa ya, mohon maaf nggak bisa masuk yang di atas 30. Mengsat nggak bisa nongkrong. Bapak yang di sana juga nggak bisa ya, jangan sedih gitu. Tapi yang kocak adalah kayak misalnya aku kan nggak minum sama sekali, you know. And then kalau pas lagi ada acara kayak gitu tuh, udah deh saya kembung, soalnya yang ada saya dicekokinnya itu kayak soft drink ya. Soft drink, jadi kayak kembung gitu loh. Bener soft drink kalau yang nggak minum ya kan, kalau nggak jus biasanya tuh jus tapi jusnya bukan yang fresh juice kan. Yang bukan saset tapi kemasan. Jus gula kemasan gitu kan. Aduh males banget sih emang. Seru banget. Terus juga dari cara budaya mereka minum juga beda kan, maksudnya kayak minum misalnya teh aja, atau misalnya kayak minum air putih, gayanya itu kan beda juga tuh. Ada pause-nya kalau ada minum. pause-nya. Minum gimana tuh? Gimana tuh? Nggak, jadi kalau misalkan minum mungkin lebih kayak ke etika. Ya, sebenarnya minumnya tuh minum alkohol sih, bukan kalau minum biasa sih. Tapi jadi kebiasaan nggak sih? Gitu. Kalau aku sih jadi kebiasaan minum air putih juga kayak ini. Gitu. Sekarang lihat nggak sih di drama-drama kan kalau orang minum tuh biasanya dia nggak hadap-hadapan gini, jadi pasti dia nyamping gini. Bener. Itu kayak memang kalau misalnya berhadapan sama yang lebih tua, yang senior itu kita jangan kayak yuk minum guys gitu, enggak, kayak kita ke samping gitu. Paling gitu. Terus atau kalau misalnya kalau sambil cang gitu kan. Terus, atau nuangin gitu, nuangin kalau kita kan udah tuangin gitu. Kalau mereka udah kayak yang kayak dulu gitu lah. Itu yang aku suka sih dari hati gitu. Betul. Gitu. Terus kayak
minum gitu Iya. Ini udah oni banget ya. Udah kayak bener-bener ini Korea banget gitu kayak loh. gitu sih. Atau kalau mau makan biasanya bilang 잘 먹겠습니다 gitu kan. 잘 먹겠습니다. 맛있게 드세요 atau kayak gitu kan, kayak lebih silakan menikmati makanannya ibaratnya gitu kan kalau di sini. Ke etikanya sih, etika aku suka sih kalau buat makan, sama sopan banget. Penyesuaiannya nggak susah tapi Jujur enggak. udah terbiasa. Karena udah terbiasa itu sih di Indo ya. Maksudnya di ya di Indo banyak lah temennya ketemu orang Korea juga dulu dating pernah juga gitu kan. Pernah. Oh tentu. Supaya lancar dong bicaranya. Iya. Berpengaruh ya? Sangat. Berapa kali tuh, kayak lama nggak pacaran sama orang Korea? Pacaran sama Korea lumayan lama. Pernah ada yang 2 tahun pacaran. Aku kalau pacaran emang lama sih biasanya. Oh gitu. Pacaran lama 2 tahun, terus habis itu kayak gue mau ke Korea gitu kan, mau belajar di sana, cuman kayak ya dia insecure ya kan, ya udah akhirnya putus lah gitu. Terus tapi di Korea jangan sedih, ada lagi gitu kan. Iya, ada. Tapi ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Indonesia. Bener, balik lagi ke yang lokal lagi. Tapi untuk sebenarnya ini tips yang lumayan ampuh untuk belajar bahasa Indonesia belajar bahasa Korea itu pacaran sama orang Korea. Karena setiap hari kan kita chattingan gitu kan, chattingan, ngobrol gitu. Dan terus, kita berusaha mengerti satu sama lain juga. Cuma ya pusing aja sih gitu kan karena beda culture gitu. Tapi kalau lagi berantem jadinya kayak ya udah lu ngomong aja kagak ngerti juga. Itu jadi kalau kayak pas pacaran jadi bingung karena kayak gue tuh pengen banget nih mengungkapkan amarah gue, sedangkan Pyeonnya kan beda kan bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Dia juga nggak bisa bahasa Indonesia yang lancar. Dulu juga aku juga nggak bisa yang benar-benar fasih ya kan. Jadi kayak pakai bahasa Inggris juga dia nggak ngerti gitu kan. Ya udahlah. Tapi jadi lebih sabar dong kitanya. Iya sih. Tapi kamu pernah sebelum akhirnya menikah sama orang Indonesia, pernah pacaran sama orang Indonesia kan? Pernah pacaran? Oh iya, pernah. Terus bedanya apa nih yang kayak plus minusnya nih kalau sama orang Korea sama orang Indonesia nih, bedanya kalau dari bedanya mereka apa? kalau sifat itu kembali ke pribadi masing-masing lah ya. Cuman kalau dari segi culture ya itu sih, culture minum-minumnya itu. Kalau orang Korea kan ya mungkin dia juga ngikutin ayahnya, ibunya gitu, bos. Ya susah lah ya itu turun temurun kan. Culture-nya itu, terus juga kalau misalkan pacaran, agama juga mereka ateis ya kan. Ya itu juga sih yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan juga. Terus juga agama mereka nggak terlalu peduliin lah ya kayak gitu. Kecuali mungkin kalau di sana yang Christian juga agak lebih kuat sih. Christian atau Katolik. Karena kampusku juga kampus Katolik. Orang-orangnya ya lumayan. Tetap sih mereka budaya Koreanya ikut, tapi ibadahnya juga kuat gitu. Kayak gitu. Terus juga apalagi ya kalau di Korea itu orang-orangnya ya mungkin saklek kali ya, kayak kalau kita kan di sini lebih santai-santai gitu. Mereka kan pengennya pali-pali gitu apa-apanya. Ya itu yang mesti disesuaikan juga. Nah makanya sejak di Korea ya itu aku jadi kayak lebih pali-pali aja gitu loh sekarang juga sih. Kayak gitu. Terus aku kepo nih, kalau cara orang Korea nembak cewek itu cowok Korea ya itu kayak gimana? Apakah to the point atau gimana caranya? Apakah kayak di drama Korea? Jujur sebenarnya kayak yang di drama Korea itu tidak ada ya. Ada tapi di awal-awal. Di awal-awal namanya cowok PDKT yang kasih gitu kan romantisnya. Tapi setelah itu sebenarnya nggak seindah di drama juga gitu loh. Ya kayak cowok Indo aja gitu, selayaknya cowok normal gitu kan. Yang kalau yang romantis, kalau cowok yang cuek ya cuek gitu kan. Gimana? Opa. Gitu aja, romantis cuek-cuek gitu kan. Ya kembali lagi itu tadi ke sifat masing-masing. Tapi kalau masalah kayak kalau di sini mungkin kita setahun 2 tahun gitu kan anniversary-nya gitu, atau pas birthday gitu kan. Di sana bekil ya kan. Terus udah gitu 100 hari ya kan, terus 200 hari, 300 hari, setahun pun dirayain gitu. Jadi kayak eventnya banyak banget gitu. Nah ada aplikasinya, jangan sedih. Serius? Ada aplikasinya buat tolong kasih tahu ya. Dulu aku menginstal soalnya gitu. Supaya ingat. Jadi ya itu bekil, terus jadi mereka rata-rata hitungannya per 100.000 apa, tapi setahun 100.000? Iya, per
per hari 100 per hari maksudnya? gitu. Per Ya, jadi 100 hari per kali 100 hari, terus per 200, 300 sampai mungkin sampai 1000 hari gitu kan. And if terus udah kayak gitu ulang tahun. Terus juga ini Valentine. Bener. Katanya ada beda ngasih Iya, hadiahnya. ada White Day, ada Valentine Day. Kalau Valentine itu cewek yang ngasih ke cowok kalau di Korea. Terus White Day-nya itu cowok yang ngasih ke cewek White Day sebagai itu apa? tanda balik gitu loh. Jadi kayak nggak ngerti ya, pokoknya White Day itu kayak Tanggal berapa? macam Valentine. Seingat aku tuh 14 Maret deh. Oh, 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian. Kalau nggak salah ya, 14 Maret. Soalnya aku sendiri pun juga sebenarnya nggak terlalu suka yang kayak gitu dan ya dulu aku pernah pacaran pun juga nggak gitu-gitu amat gitu loh. Terus ada Pepero Day lah, apalah segala. Pepero Day tuh kayak Catat lagi kamu sama pacaran jadi nyatet kayak ini apa hari apa. Tapi jujur sebenarnya semakin dewasa nggak terlalu kayak gitu sih. Cuma yang paling masih ada kayak 100 hari, 200 hari kayak gitu-gitu. Cuman kalau yang ABG biasanya kayak gitu. Kalau aku sendiri ya nggak terlalu pusing-pusingin lah, yang penting baik-baik aja gitu nggak sih? Tapi pasangan kamunya pada saat itu nggak apa-apa juga kamu lupa misalnya ini hari ke berapa ratus gitu. Nggak apa-apa sih, kayaknya nggak masalah sih. Karena Dapat sama-sama dewasa. ya dia lebih tua dari aku kayak gitu. Aku kan emang sukanya yang lebih tua atau yang pokoknya jangan yang Yeonha lah gitu. Kalau beda dong, kan? soalnya pernah juga sama yang Yeonha terus kayak nggak deh gitu. Pelit nggak sih mereka cowok Korea atau Royal atau PT-PT? Oh iya, jadi kalau pelit atau enggak sebenarnya mereka ngebayarin juga sih gitu. Cuman ya kembali dengan budget masing-masing ya kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi lebih kayak ya udah lo beliin gue apa, nanti gue beliin lo apa gitu. Jadi kalau pas dating kayak gitu. Mungkin kalau pas first date sih mereka yang bayarin kayak gitu. Tapi nextnya biasanya ya udah sharing aja, lo mau gue bayarin apa kayak gitu. Tapi emang porsinya lebih besar cowok sih tetap kayak Tetap gitu. ya. Oh, bagus lah. Oh bagus lah. Ya sama lah kayak di sini. Makanya tadi aku bilang balik lagi. Sebenarnya kalau masalah cowok itu kembali ke pribadi dan dompet masing-masing kayak gitu loh. Karena ya orang Indo juga ada nggak sih yang pelit langsung ya kan? nyatet. Gitu. Orang Korea juga ada yang pelit kayak gitu. Sama setahu aku kalau misalnya wedding itu ada perbedaan nih sama calon mempelai wanita sama pria itu kayak kalau di kita kan kebanyakan nih kayak semuanya dari cowok gitu kan. Kalau di sana tuh katanya ada kayak oke, ini dari cowok ini bagian ini dan dari cewek ininya. Itu bener apa enggak? Jujur aku nggak nikah sama orang Korea jadi sebenarnya kurang tahu ya. Cuman ada biasanya sih kalau dari temen aku yang married sama orang Korea ya split bill. Oh gitu. Maksudnya pas kayak lagi acaranya. pas persiapannya juga wedding dress apa segala macam sih nggak full cowoknya semua yang nyiapin kayak gitu. Mereka ya berdua lah gitu loh budgetnya. Soalnya setahu aku katanya kalau misalnya cowok misalnya tuh kayak berkewajiban menyediakan rumahnya. Nah, cewek itu perabotannya gitu untuk isi interiornya. Iya. Itu yang aku tahu dari teman Korea. Jadi kayak aku bilang kayak sama mahalnya tuh. Sama mahalnya tuh gimana Ya ujung-ujungnya ya udah bagi dua nggak sih? Iya, jadi kan? sama ya. Wah. Nah, aku juga denger nih kamu ternyata bukan hanya kuliah ya di sana tuh, tapi juga modeling juga, terus juga pernah jadi runner up Miss Entertainer Korea Korea 2020. Nah itu aku pengen tahu dulu nih, kalau dari visanya sendiri, jadi double kah atau kamu pakai visa student atau visa artis? Waktu itu masih visa student, masih D2. Kalau D2 tuh kan memang boleh ada kegiatan ya, asal asal ada izin dari imigrasi kalau kerja gitu, kalau ALBA. Tapi kalau misalnya yang visa artis, tadinya gini sih, sebenarnya kan masih student masih oke lah ada kegiatan itu. Tapi setelah wisuda tadinya mau apply visa artis, tapi karena itu sih karena aku waktu itu balik ke Indonesia terus pas banget kena corona, akhirnya visaku habis duluan, jadi nggak bisa. Tapi udah sempat ubah visa artis belum? Belum sempat. Harusnya sih pakai visa artis karena waktu itu under management. Tapi karena toh juga nggak balik lagi ke sana ya kan, nggak bisa balik gitu ibaratnya. Akhirnya ya udah nggak jadi perpanjang visa karena ya itu tadi corona itu tadi sih. Emang suami sendiri mensupport nggak kalau kamu pengen berkarir di sana? Suami sendiri sebenarnya kalau misalnya mungkin nggak terlalu lama waktunya gitu, jangka waktunya kayak misalnya
ya udah syuting berapa hari, oke lah fine gitu, seminggu maksimal gitu, oke dia masih fine kayak gitu. Cuma mungkin kalau kayak sampai sebulan gitu, sampai kan di sana enggak ya. gitu, janganlah gitu kan ada yang mesti diurus nih di rumah gitu, kayak gitu. Kalau buat urusan syuting persyutingan kayak gitu sih. Tapi kalau yang di Indonesia masih oke nih? Masih oke, as long as maksudnya nggak mengganggu, ya pokoknya nggak mengganggu urusan domestik sih, masih nggak apa-apa. Domestik. Iya kan, nggak ganggu. Ya kan tugas utamanya sekarang udah beda nih gitu kan, udah punya anak sama suami. Betul. Jadi kayak ya udah tugas utamanya asal nggak terbengkalai gitu. Untungnya kan di rumah juga ada mbak, jadi ada yang bantuin gitu. Masih oke lah gitu buat syuting-syuting, tapi jangan setiap hari lah kata dia gitu. Kalau kayak stripping, sinetron gitu kan terlalu waktunya nggak bisa tahu gitu kan. Tapi kalau kayak di Korea gitu ada kontrak kerja misalkan seminggu buat wisata atau apa, ya oke lah gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi awalnya kamu terjun modeling tuh dari mana awalnya? Jadi awalnya tuh gini, aku tuh pernah datang ke acara Fashion Week. Sebenarnya iseng aja kayak ada lagi Seoul Fashion Week. Iya. Seoul Fashion Week kan setahun ada 2 kali. Waktu itu fall aku datang, diajak temen aku. Ini sambil biasanya suka ada fotografer yang hunting model, nyari buat foto. Ya udah akhirnya datang lah kan. Terus ada yang kasih kartu nama. Udah tuh dari situ mulailah aku kayak foto modeling kayak gitu kan. Terus lama-lama ada casting, ada aku ikutan gitu kan, production house Korea. Terus pada akhirnya udah bisa di TV ya karena ikutan casting. Terus akhirnya ada manajemen artis yang ngelihat aku, kontrak lah sama mereka di sana kayak gitu. Dan karena kamu juga fasih juga bahasa Korea. Iya, yang penting sih itu sih mereka. Soalnya banyak kan foreigner yang bahasa Koreanya tuh kurang, looknya oke gitu loh, looknya bagus, cakep, tapi bahasa Koreanya tuh masih kurang gitu. Jadi itu mereka jadi pertimbangan. Pokoknya kalau kata deponimnya, kata manajernya aku tuh, manajemennya itu ya yang penting sih bahasa Koreanya. Karena kayak kemarin, jadi aku kan kenal dari Kevin ya kan. Jadi dia itu bilang, Mut, Deponim aku mau kenalan nih sama kamu, tapi kamu bisa nggak bahasa Korea, kata gitu. Ya bisa lah, aku bilang gitu kan, bisa gitu. Soalnya dia nggak mau kalau misalkan ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Dia nggak bisa, dia bisanya pakai bahasa Korea doang. Oh yaudah nanti ketemu aja dulu. Nah mulai dari situ lah akhirnya ditawarin kontrak gitu. Tapi kontraknya juga nggak kayak kontrak idol sih. Jadi nggak panjang gitu nggak? Nggak 5 tahun. 5 tahun kontrak, tapi nggak yang kayak kalau idol kan terikat banget kayak lo nggak boleh keluar Korea lah, apalah inilah mesti bla bla bla. Nggak, ini lebih kayak ya mereka kalau misalkan memang ada pekerjaan yang cocok ya dikasih ke kita gitu, kayak agency gitu sih. Gitu. Kalau persaingannya sendiri, persaingan model di sana kayak ketat banget ya sih? Gini sih, kalau aku kemarin itu karena foreigner kali ya, jadi nggak seketat di Korea. Karena mungkin kalau nggak seketat antara Korea gitu loh. Kalau Korea sendiri sih emang ketat banget. Emang dipisahin? Nggak dipisahin, cuman marketnya kan kadang beda ya. Gitu. Iya. Kadang kan ada yang memang kayak misalnya photoshootnya itu nyari model-modelnya model Southeast Asia gitu kan, atau misalnya buat extras film atau apa, biasanya nyari yang Southeast Asia. Dan karena gak banyak yang ada gitu, jadi castingnya pun juga nggak banyak orang-orang Southeast Asia-nya gitu kan. Jadi buat kita ya itu sebenarnya masih blue ocean di sana untuk berkarir gitu. Tapi kalau untuk orang Koreanya sendiri ya beda. Itu udah benar-benar jor-joran banget gitu loh. Ya kita lihat aja. Tapi lo kamu tuh Korea banget loh. Masa? Iya, lo kamu Korea. Tapi kamu nggak bersaing sama nggak bersaing sama Korea. Memang gitu. dipisahinnya untuk ini. Jadi memang manajemen artisku pun juga khusus yang foreigner. Oh, khusus foreigner. Gitu. Jadi mereka udah tahu sendiri marketnya gitu loh. Tapi memang mau ngegedein kitanya, nama kitanya tuh di Korea kayak gitu. Tapi kamu pernah nggak sih kayak bawa fashion Indonesia ke Korea? Mungkin kamu pakai baju-baju Indonesia kayak batiknya. Oh, jadi waktu pas Anna Tainer, jadi gini, sedihnya adalah waktu Anna Tainer itu waktu mau malam penghargaannya kan aku kan dapet runner up. Itu pas corona. Jadi beberapa hari sebelum aku balik ke Indonesia buat merit. Itu sedih banget sebenarnya karena tadinya aku udah mau pakai batik, bukan batik sih, kebaya Indo ya, udah aku siapin gitu. Terus tapi sempet sih di video kayak, kalau aku sih gini sih, apa-apanya kalau misalkan ada video atau apa aku berusaha untuk pakai batik yang ada batik unsur-unsur atau unsur-unsur Indonesianya kayak gitu. Nice.
kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan memang buat kayak acara TV, biasanya gini sih, kalau namanya program TV Korea kan, mereka pasti kan promosiinnya Korea gitu kan. Jadi kadang ya lebih seringnya pakai hanbok nggak sih daripada iya. Maupun pakai kamu batik. bukan orang Korea ya. Iya, kayak gitu. I see. Terus kamu ada pengalaman gak sih kayak selama mungkin syuting di sana atau apa? Kamu kan juga suka syuting di sini juga kan? Pasti ada bedanya. Itu ada pengalaman yang kayak mungkin kayaknya aduh enakan di Indo nih apa syuting atau pengalaman menyenangkan atau yang pahit gitu mungkin pernah? Pengalaman yang pahit tuh sebenarnya lebih kayak hampir ya aku sih bukan aja di sini ya, hampir terkena pelecehan. Demi serius, dan itu sebelum aku masuk manajemen. Gitu. Jadi awalnya itu yang aku tadi bilang tadi di Fashion Week itu, kan aku kan tuker kartu nama lah segala macam, dan akhirnya aku jadi fitting model buat brand sepatu di sana. Nah, karena belum ada manajemen dan jatuhnya tuh aku adalah Alba. Nah, salahnya aku tuh di situ aku memang nggak bilang ke imigrasi bahwa aku di situ model karena juga ya freelance aja gitu loh, bukan yang Alba setiap hari kayak gitu ya, kadang-kadang aja. Nah ada suatu waktu si fotografernya ini, dia tuh fotografer sekaligus jakanya juga, direkturnya juga. Dia lagi sendiri dan aku juga lagi sendiri. Maksudnya dia sama aku tuh cuma lagi berdua aja gitu di ruangan gitu ya. Ya dia mau mencoba untuk kayak mendekat dan hampir kayak melakukan pelecehan gitu ya. Nggak sampai gimana sih, karena aku udah kayak kayaknya gue udah tahu nih dia mau ngapain gitu kan. Ya udah habis itu aku langsung lah telepon teman aku gitu. Telepon teman aku di kampus minta tolong buat laporin ke polisi. Nah, untungnya kan kayak dia cuma mau megang doang gitu, kalau megang gitu belum ngapa-ngapain. Jadi bukti apapun nggak ada. Tapi jeleknya ada dia nih orang nih nggak mau mengakui bahwa dia tuh salah. Padahal dia tuh kayak ngomongnya tuh udah mulai aneh-aneh gitu loh, ngomong kayak jadinya kesannya kayak aku tuh sakit, terus aku lupa ingatan karena sakit apa, pokoknya aneh banget gitu loh, bener-bener kayak nih orang gila ya. Jadi setelah dia yang mau mencoba itu, terus kayak dia keluar ruangan, terus dia tiba-tiba kayak, Mutia kamu inget nggak kamu sakit kemarin bla 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 bla, terus kayak kamu kayaknya hilang ingatan kemarin nih, amnesia jiwa nih orang ya gitu kan. Kayak mungkin dia berusaha ngelak atau gimana gitu. Dia udah married juga, udah punya anak juga, istrinya orang Vietnam. Udah ada umur juga gitu loh. Dia udah ajusi lah gitu. Udah ajusi. Bahkan aku tuh sampai kayak keluar ruangan pemotretan tuh kayak ada satpam lagi tuh kayak geter. Saleo Juseo, aku bilang kayak saking takutnya gitu kan. Terus dia juga mau turun keluar ke bawah. Waktu tuh buru-buru lari, bener-bener kayak akhirnya aku naik taksi. Aku udah nelfonin temenku, ini nih kayaknya ada nggak beres, aku bilang kayak gitu. Udah pokoknya akhirnya malam itu laporlah ke polisi, buat surat laporan. Terus aku dipanggil buat keterangan. Terus hari esoknya juga dipanggil ke bagian, kalau di Korea tuh ada Hebaragi Center. Hebaragi Center tuh kayak untuk yang wanita dan anak-anak gitu, kayak bagian kepolisian tapi untuk wanita dan anak-anak yang shock atau trauma gitu, dibawa ke situ. Terus ada pengacaranya sendiri, ada pengacara, dan ditanyain gimana kronologinya, aku jelasin. Terus ditanya, kamu mau nama kamu tertulis atau as initial aja gitu, tolong. Aku bilang initial aja, aku bilang kayak gitu kan. Udah akhirnya dan setiap hari aku di SMS sama si Hebaragi Center tuh, kamu gimana keadaannya gini. Karena aku bener-bener shock banget, meskipun ya nggak diapa-apain pun, tapi kan kayak udah ada kayak indikasi kan. Itu berdeg-degan banget kayak gitu kan. Udah saya sebenarnya sempat trauma juga tuh, aduh gimana ya gitu. Makanya aku udah nggak berani lagi, at least aku butuh yang nemenin lah, ada manajer atau apa gitu. Pokoknya aku nggak mau kerja sendiri, makanya masuk manajemen itu juga gara-gara karena ada manajernya. Pengalaman buruk itu kan, kalau ada manajemen kan lebih jelas lah ya segala-segalanya kayak gitu sih. Dan untung manajemennya juga yang benar gitu. Karena gitu. ada juga yang nggak benar. Benar. Dan kebetulan ini benar gitu, kontraknya benar, pembagian kontraknya segala macam juga benar kayak gitu. Jadi kalau ada meeting apa, aku selalu minta temenin manajer gitu di sana. Tapi kayak apa tuh, kayak yang tadi kamu bilang yang membantu kayak untuk perlindungan anak, dan itu benar-benar helpful banget ya kayaknya. Helpful banget, bahkan sama foreigner. Apa ada dikenakan biaya atau apa enggak. Bener-bener like totally helpful banget. Even pengacaranya pun juga ya, cuman aku mikir kayak ya udahlah, kok guenya enggak diapa-apain juga. Maksudnya guenya ya cuman kayak trauma aja gitu kan.
tapi nggak dari segi fisik nggak diapa-apain gimana ya udahlah aku memutuskan untuk damai gitu kan. Karena kalaupun aku bilang aku freelance, aku takutnya juga bermasalah di pengadilannya gitu kan. Kenapa kalau nggak daftar ke imigrasi atau gimana? Sebenarnya ada kesalahannya di situ sih aku. Jadi nggak bisa terlalu jauh juga. Jadi nggak bisa terlalu jauh kayak gitu. Ya. Dan nggak ada bukti yang kayak kalau katakanlah kalau misalkan korban pemerkosaan atau apa itu kan ada bukti fisiknya kan, gitu kan dari si pemerkosanya atau apa. Tapi ini kan nggak ada kayak gitu. Jadi cuman buktinya adalah ya apa sih baju man to man aku yang dipegang aja sama dia kayak gitu. Tapi dari segi fisiknya nggak ada. Tapi dia akhirnya mengakui atau minta maaf? Enggak minta maaf. Ngeselin banget kan? Karena kalau dia ngaku itu kan dia bisa di ini dong. Di penjara dong kayak gitu kan. Jadi jadi cuman kayak akhirnya damai nih akhirnya. Ya udah gitu. Saya aku udah nggak mau memperpanjang juga atau juga akunya juga ya udah nggak apa-apa ya udah move on aja kayak gitu. Akhirnya. Tapi kalau dari segi ini bayaran lah ya. 11-12 sama Indonesia kah? Atau di sana kayak wah lumayan besar kayaknya jauh? Jauh lebih gede di sana. Oh really? Cuma kalau masuk manajemen potongannya gede. Iya betul sih. Tapi mereka juga karena sangat-sangat ini kan kayak apa ya? Mungkin kalau misalnya aku taunya dari idol ya. Kalau idol di sana juga yang benar-benar di-treat sih. Ya. Jadi bukan cuman buat nego aja, tapi benar-benar disediain lah untuk kayak penampilannya mereka, buat mereka nyalon lah, buat segala macem. Nah iya itu kan? Enaknya, jadi ya itu sih karena ikut manajemen, jadi kalau apa-apa ke salonnya pun yang salon-salon idol gitu ya. Jadi kalau mau di-treat dapet diskon gitu, bisa dapet diskon manajemen ya kan, diskon perusahaan, terus juga ya itu jadi kalau untuk beauty itu ada endorsement juga apa segala sama lah kayak di sini gitu kan. Cuma kalau di sana kan tahu sendiri lah ya dokter-dokternya gimana gitu kan. Jadi kayak ya plusnya itu sih menyenangkan. Berarti itu pengalaman menyenangkan dong. Menyenangkannya di situ. Berkarir di dan sana. dia ketemu idol-idol juga gitu kan. Jadi ketemu juga. Ketemu. Kalau waktu itu sama syuting bareng Gongchan, B1A4, terus ya penyanyi-penyanyi idol-idol yang masih pada baru debut gitu kan. Syuting bareng buat program travel kayak gitu. Terus ya apalagi ya banyak sih beberapa idol-idol. Terus kan kadang suka kayak kalau ke stasiun TV-nya suka ngelihat mereka lagi papasan kayak gitu. Tapi aku kayaknya pernah dengar salah satu cerita menarik dari kamu waktu dulu di Korea. Kamu pernah sempat kayak di hate karena kamu ada kayak entah foto atau video kayak emang lagi dalam satu acara itu, tapi kamu sebelahan atau kayak emang lagi syuting bareng sama si idol itu. Kamu kayak pernah cerita, terus kamu kayak entah siapa deh. Oh, iya itu, Gongchan B1A4. Iya ya. Jadi waktu itu lagi duduk di Kora-Kora. Iya. Kita kan lagi main Kora-Kora tuh waktu itu. Ya gimana ya, maksudnya si director ya duduk sebelah dia gitu. Dan Kora-Kora kan seatnya sempit kan, maksudnya kayak ya mau nggak mau duduk ya gimana dong gitu kan. Jadi dempetan ya. Kak jangan deket-deket dong, terlalu deket lah gimana ya gue juga bukan laki gue kali gitu kan, gue juga nggak akan merebut opa lo. Maksudnya kayak ya aku juga nggak bisa apa-apa gitu, maksudnya ya duduk di sebelahnya ya memang udah suatu keharusan biar masuk ke frame-nya frame gitu kan, ya kan itu mepet frame gitu kan. Dan yang disuruh aku ya udah waktu itu kan ada bertiga sama teman aku, semutnya di sini ya gitu kan, udah diatur gitu loh. Ya udah aku bilang apa dong gitu loh. Mohon maaf ya pemirsa. Oke, pertanyaan terakhir nih, aku pengen tahu nih kan kamu kayaknya udah for good dan di sini ya. Tapi suatu hari ada nggak kepengenan nih untuk tinggal di sana, boyong suami atau anak juga? Kayaknya kalau tinggal enggak deh. Kalau liburan mungkin oke, tapi kalau tinggal jujur masih lebih nyaman di sini ya. Kan aku orangnya nggak bisa jauh-jauh juga dari keluarga sebenarnya. Maksudnya dan kayak makanannya juga. Dan makanan juga. Ya kalau sekedar jalan-jalan gitu oke lah. Kalau buat tinggal kayaknya enggak deh. Mungkin kalau misalkan kerja ya nggak usah sampai yang tinggal gitu, nggak apa-apa sih gitu kan. Kalau sekarang kan kalau kerja juga kan bukan dulu sih sempat juga di Korea kan sambil kerja di company Korea juga gitu kan. Jadi sambil kuliah sambil bekerja sambil syuting dan semua aku jabanin. Palu gitu gada kan. lah ya. Iya palu gada gitu. Tapi kalau sekarang kayak ya udah kalau emang mau syuting ya ayo gitu kan. Tapi ya buat tinggal di sana kayaknya enggak deh gitu.
I see. Wah, ini seru banget nih kalau misalnya nggak inget durasi udah wah kita panjang iya, banget ada cerita-cerita. durasi pemirsa. Thank you so much for coming. Sama-sama. Sukses terus dan salam Amin. juga buat keluarga, buat anaknya, buat suaminya juga. Amin. So, ya Rabun, jangan lupa saksikan terus Pantengin Sarang Heo. Tentunya hanya di Pantengin TV setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa subscribe, comment, like, share ya. See you. Annyeong. Annyeong.